Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Sarani, NIM 21102027. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang hakikat bahasa. Perkenalkan, nama saya Arya Dotobadiah, NIM 21102024. Saya akan menyampaikan materi kedua, yaitu unsur-unsur bahasa. Perkenalkan, nama saya Enggar Astuti Ningtyas, NIM 2110202002. Di sini saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu sifat-sifat bahasa. Hakikat bahasa. Pengertian hakikat bahasa adalah sebuah sistem yang terdiri atas subsistem-subsistem yang memiliki aturan tersendiri. Sistem bahasa tersebut dilambangkan dengan lambang bunyi bahasa yang memiliki makna dan bersifat arbiter yang berdasarkan konvensi masyarakat tutur atau speak community. Hakikat bahasa mempunyai beberapa bagian. Yang pertama, pengertian bahasa, dan yang kedua yaitu fungsi bahasa. Pengertian bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa lambang bunyi suara yang dihasilkan oleh manusia. Yang kedua, yaitu fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat perhubung antar anggota masyarakat, suatu komunikasi yang diadakan dengan mempergunakan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Fungsi bahasa tersebut mempunyai dua macam, yaitu yang pertama fungsi bahasa secara umum dan yang kedua yaitu fungsi bahasa secara khusus. Yang pertama yaitu fungsi bahasa secara umum dibagi menjadi 4. Yang pertama sebagai alat ekspresi diri, yang kedua sebagai alat komunikasi, yang ketiga sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial, yang keempat sebagai alat kontrol sosial. Dan yang kedua yaitu fungsi bahasa secara khusus dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bahasa resmi kenegaraan, yang kedua yaitu bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, yang ketiga yaitu bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan pembangunan. Unsur bahasa. Unsur bahasa adalah tata cara dalam bahasa. Unsur kebahasaan juga disebut kaidah kebahasaan. Unsur kebahasaan mampu menilai kemampuan seseorang dalam berbahasa. Bahasa tulis mempunyai unsur-unsur pembentukan bahasa, diantaranya font, fonem, morfem, kata bahasa, kalimat, dan wacana. Dalam unsur ini dikhususkan pada unsur kata karena kata memiliki persoalan yang kompleks pada kajian morfologi maupun sintaksis. Dalam bahasa Indonesia, kata adalah suatu kata yang terkecil yang mengisi suatu fungsi sintaksis, subjek, predikat, objek, atau keterangan dalam suatu kalimat. Sifat-sifat bahasa. Bahasa merupakan simbol huruf abjad atau bunyi ujaran yang bebas, dipergunakan oleh seluruh masyarakat untuk bekerja sama atau berkomunikasi. Terdapat 5 sifat bahasa adalah: yang pertama, bahasa merupakan seperangkat bunyi. Bahasa adalah seperangkat bunyi bersistem yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua, hubungan antara bunyi dan referennya benda bersifat arbitret atau mana suka. Artinya, tidak ada hubungan antara referen dan bunyi yang digunakan. Contoh buktinya adalah referen berupa kata meja. Berbeda bunyinya antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Referen meja disebut meja dalam bahasa Indonesia, tetapi disebut table dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, bahasa itu bersistem. Yang keempat, bahasa merupakan seperangkat lambang. Konstruksi yang membangun sebuah bahasa adalah lambang-lambang bunyi seperti A, B, C, D, sampai Z. Yang kelima, bahasa bersifat sempurna atau tuntas.